Kehadiran malaikat kecil bernama Gracia itu benar-benar menyempurnakan hidup Justin. Sekalipun harus begadang dan tidur hanya 3 jam, tapi tidak masalah. Justin sangat bersyukur dengan apa yang kini dia terima. Mata pandanya tidak bisa berbohong, hal itu benar-benar menjelaskan jika Justin kelelahan. Agni sudah meminta Justin tidur lebih cepat, akan tetapi pria itu menolak dan rela menanggung semua resikonya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ken, diamlah, kepalaku sakit. Hampir setiap hari, 2 bulan sudah Justin selalu mendengar syair tidak berguna itu dari mulut Kenny. Entah mengejek atau memang tengah berusaha asah kemampuan hingga dia terus saja bernyanyi walau sama sekali tidak diharapkan. Begadang boleh saja. Kalau ada artinya. Yih. Gimana rasanya, Jas? Begadang, sudah pusing atas bawah belum? Kenny tengah meledeknya, dia paham betul Justin paling tidak mampu menahan gejolak dalam dirinya. Kini, semenjak Agni melahirkan dia mungkin saja tersiksa, akan tetapi jelas saja tidak mampu protes karena Gracia adalah tanggung jawab mereka bersama. Pertanyaanmu berbobot sekali, Ken. Menyebalkan memang, sengaja masuk ke ruangannya hanya untuk bernyanyi semacam itu. Ingin rasanya Justin memasukkan Kenny ke mesin penggilingan daging saat ini juga. Sudah 2 bulan, apa benar istrimu belum kau sentuh, Justin? Terdengar konyol, tapi memang benar. Justin tidak ingin istrinya celaka. Dia memilih tidak egois soal itu. Meski dia menjadi bahan tertawaan kedua sahabatnya akibat mengatakan hal itu, tapi tentu saja tidak masalah. Kau kenapa, Van? Apa aku tidak bisa dipercaya? Tanya Justin mendelik ke arah sahabatnya. Bisa, tapi keren saja maksudku. Keren kepalamu, sudah kalian lebih baik keluar dari sini. Pekerjaanku banyak sekali. Halah santai saja, Jas. Jangan terlalu lelah, lagi pula Evan tidak akan memecatmu. Tiada hari tanpa keributan, yaitulah kalimat yang menggambarkan mereka bertiga. Kevin dengan sejuta kesabaran dan Kenny dengan segala pembahasan konyolnya adalah hal yang seimbang dikonsumsi otak Justin. Beruntung saja saat ini dia sudah memiliki obat atas rasa lelahnya. Kehadiran Gracia dan juga Renaga yang sangat menyayangi adiknya adalah pengusir lelah paling nyata bagi Justin. Usai dengan pekerjaan dan pertikaiannya bersama 2 orang itu, Justin kini beranjak pulang. Akan tetapi, nasib sial memang selalu melekat dalam diri Justin. Kenny yang tiba-tiba minta antar pulang membuat pria itu mengurut dada. Sesekali, Jas. Mobilku rusak, tanya saja sama Evan. Hufat, setidaknya kau bisa naik taksi atau angkutan umum, Kenny. Arah kita berlawanan dan kau tidak lupa itu, kan? Tanya Justin memastikan, dia khawatir jika Kenny amnesia tanpa diduga. Aku harus hemat, Jas. Astaga, ongkosmu ke sana tidak seberapa, Kenny. Kesal. Jelas saja, akan tetapi sekesal apapun dia tetap saja tidak mampu menolak karena memang prinsip hidup Justin ialah membantu selagi mampu. Terpaksa, dia harus mengantarkan paduka Kenny lebih dulu. Meski demikian, jelas saja dia mengemudi secepat kilatan petir dan berharap Kenny trauma hingga tidak berani memintanya melakukan hal semacam ini lain kali. Mati ngajak-ngajak. Sudah diberi kebaikan, tapi justru mencaci. Begitulah hal yang mendefinisikan Kenny dan kini Justin hanya terkekeh pelan, terserah dan dia sama sekali tidak peduli. Istriku menunggu, sana turun. Kenny turun dengan tubuh yang tidak begitu seimbang, kelemahan pria itu memang berkendara dengan kecepatan tinggi. Justin tidak peduli Kenny baik-baik saja sampai ke dalam rumahnya atau tidak.
Yang jelas dia ingin pulang lebih cepat untuk saat ini, itu saja. Dedi. Tibanya di rumah, Renaga sudah menyambutnya. Sungguh rasa lelah Justin gugur seketika, pria itu berjongkok dan demi menyesuaikan tinggi Renaga. Aga sudah mandi? Sama siapa? Sendiri, Dedi. Wah, pintar sekali. Momi mana, sayang? Tanya Justin usai mengecup kening putranya yang masih saja persis dilumuri tepung, pasti ulah Agni. Sama Ciaku, Dedi. Ciaku, itu adalah panggilan Renaga yang tersemat untuk adiknya. Nama yang menegaskan jika Cia hanya miliknya. Justin bahkan kerap terkekeh mendengar ucapan sang putra. Ciamu sedang apa? Tidur, Dedi. Tadi Aga buat Cia nangis. Maaf. It's okay, God boy. Setelah memiliki adik, Renaga justru semakin membuat Justin kagum. Setiap Cia menangis karena dia dekati, Renaga akan menganggap itu kesalahannya. Padahal, yang namanya bayi jelas saja tidak lepas dari menangis. Keduanya berjalan beriringan menuju kamar, menghampiri pelipur lara Justin yang lain tentu saja. Baru saja masuk, Justin sudah disambut senyum hangat Agni di sana. Istrinya tengah menyusui si kecil, Justin hendak mengecup Gracia usai mengecup sang istri. Namun, secepat mungkin Renaga menarik rambut Justin hingga pria itu hampir saja menjerit. Dedi no. Kenapa, Aga? Mandi dulu, Dedi kotor. Nanti pipi Ciaku merah-merah seperti kemarin, titahnya dengan serius hingga membuat Justin memelas pada sang istri. Sayang. Berharap sekali Agni memberikan toleransi, akan tetapi jawaban istrinya juga sama. Mandi dulu, Aga memang benar. Tapi aku bersih, sayang. Dedi kotor, bau. Jangan kiss Ciaku. Susah payah Renaga masuk di antara mereka hingga membuat Justin menyerah. Pria itu menghela napas kasar dan meratapi kekalahannya dari Renaga yang kini jadi tameng untuk sang adik. Jangan saja sampai besar kau begini, Renaga, gumam Justin sebelum kemudian beranjak ke kamar mandi. Dedi bilang apa? Telinganya tajam sekali, Justin menggeleng cepat dan memilih kamar mandi sebagai tujuan utama. Akan tidak lucu jika dia harus kembali bergelut sampai kesulitan bernapas seperti kemarin lantaran membuat Renaga marah. Momi, Dedi tadi bilang apa? Dedi bilang, Renaga sudah besar, jawab Agni lembut lantaran paham Renaga mungkin mendengar ucapan Justin barusan. Kehidupan Agni dan Justin benar-benar semakin sempurna. Justin memutuskan untuk meneruskan perusahaan keluarganya. Yah, tidak dapat dipungkiri, dia juga harus mengutamakan keluarganya saat ini. Akan tetapi, demi tetap menjaga persahabatannya, Justin memutuskan tetap berada di Indonesia. Pria itu meneruskan JTC Inc., perusahaan yang bergerak di industri elektronik dunia yang merupakan warisan keluarganya yang kini berpindah pusat ke dalam negeri. Status Justin yang kini bukan lagi direktur perusahaan Keivan, semakin membuat Sonya menjadi garda terdepan sebagai pendukung Giska untuk menjadi wanita pilihan Renaga di masa depan. Hal paling menyebalkan yang dari dahulu Renaga tidak suka, terlebih lagi saat ini usianya sudah 16 tahun dan mulai mengerti maksud pembicaraan Sonya. Mommy please. Aku tidak suka dia masuk ke kamarku. Sore itu terdengar jeritan Giska yang memaksa masuk ke dalam kamar Renaga. Giska bukan lagi balita, usianya sudah hampir 13 tahun dan jelas saja Renaga tidak akan bersikap lembut. Aga, jangan marah-marah begitu. Dia adik kamu juga loh. Begitulah seorang Agni yang selalu menerima dengan baik siapapun ke rumahnya. Akan tetapi, berbeda dengan Agni,
anak itu justru merasa kehadiran Nereka hanya membuat ketenangannya terganggu. Adikku hanya Chia, Momi. Meski tidak protes dipanggil kakak oleh Siap Paun, bagi Renaga, adiknya hanya Chia seorang. Dia berkacak pinggang menatap Giska dengan tatapan permusuhan, entah kenapa anak ini terus mengganggu kehidupannya. It's okay. Giska memang bukan adiknya Kak Aga, tapi Giska bidadarinya Kak Aga. Lihat, menyebalkan bukan? Saat ini Renaga tengah melayangkan tatapan permusuhan padanya. Namun, bukannya sadar diri, Giska justru menjawab dengan santainya. Dia ingin mendorong Giska keluar, tapi Agni menggeleng pelan hingga Renaga tidak bisa melakukan apa-apa. Matanya menatap tajam gadis kecil dengan rambut terurai sebahu itu, entah sampai kapan anak itu menjadi beban hidupnya. Jangan sentuh apapun. Tidak mengapa, Giska hanya tersenyum mendengar bentakan Renaga. Meski dia harus dimaki Renaga lagi, tapi setidaknya dia tetap diizinkan masuk ke kamar pangerannya. Oke. Aku duduk di lantai saja. Tanpa Renaga tanya tujuannya datang sore ini untuk apa, Giska lebih dulu mengeluarkan buku matematika dari tasnya. Dia yang bodoh sangat mencintai pelajaran matematika dengan alasan bisa mendapat perhatian Renaga. Kursi, aku tidak mau Dedi marah hanya karena kamu masuk angin. Tanpa perlu menunggu lama, Giska menurut begitu saja kala Renaga memintanya duduk. Sadar betul bahwa dia tidak akan bisa bermain game setelah kehadiran Giska, ya sejak anak itu masuk SMP, beban Renaga justru ikut bertambah. Hari ini Giska dihukum, Kak. Soalnya susah, tapi Giska catat rumusnya. Giska juga pinjam buku Zafia. Tidak peduli seberapa datar ekspresi Renaga, Giska tetap berceloteh hingga pada akhirnya berhenti sendiri dan sadar Renaga sama sekali tidak peduli. Tatapan tajam Renaga membuatnya menunduk, bukan takut, melainkan malu lantaran ditatap sosok yang selalu dia impikan sebagai pasangan ketika dewasa. Coba lihat buku catatannya. Dari sekian banyak cerita Giska, hanya buku Zafia yang menarik perhatian Renaga. Terlalu cepat sebenarnya untuk gadis seusia Giska merasakan cemburu, akan tetapi ada secebis rasa sesal dia membawa nama Zafia sore ini. Mana? Aku ingin lihat. Mau tidak mau, Giska memberikan buku catatan Zafia. Sahabat, sekaligus satu-satunya gadis yang membuat Giska merasa tidak berguna hidup di dunia, termasuk di hadapan Renaga. Renaga menerima buku itu dengan senyum tertahan. Raut wajahnya tampak berbeda begitu membuka buku catatan Zafia. Tulisan tangan yang memang tidak bisa Giska tandingi walaupun dia berusaha latihan bertahun-tahun. Dia hanya terdiam, memberikan waktu untuk Renaga memandangi buku itu. Dimanapun memang hanya Zafia pemenangnya, bahkan di sisi Renaga sekalipun Giska benar-benar kalah telak. Mana PR-nya? Renaga kembali seperti sebelumnya usai menuup buku catatan Zafia. Dia beralih pada Giska yang sejak tadi memandanginya dalam diam. Giska. Ah. Apa, Kak? PR-mu yang mana? Jangan lama. Jam 5 aku mau keluar, ujarnya yang membuat Giska sontak melirik ke arah jam digital di meja belajar Renaga, hanya tersisa 1 jam lagi. Ini, Kak. What? Sebanyak ini? Belum apa-apa, Renaga sudah mengeluh dan dia merasa Giska tengah memanfaatkannya. 85 soal, dan demi apapun akan terasa sulit jika harus dikerjakan dalam waktu sesingkat ini. Iya, bantuin ya. Oh my god. Giska, I hate you. Renaga menghembuskan napas kasar, sejak dahulu gadis ini selalu merepotkan. Bahkan tidak jarang dia membuat jiwa Renaga seakan hampir meledak.
Akan tetapi, sekalipun Giska menyebalkan setinggi langit, tetap saja Renaga tidak mampu menolak permintaannya. Hihihi, kata Papa, kalau orang bilang I hate you, itu tandanya dia sayang. Kak, Renaga sayang Giska berarti? Sayang? Iya, sayang, kenapa? Sahut Giska sembari tersenyum yang membuat Renaga menyerah pada akhirnya. Renaga tidak ingin berdebat, karena kemungkinan besar gadis ini akan besar kepala. Gadis centil ini memang kerap kali membuat kepala Renaga sakit, akan tetapi jika dia usir khawatir justru tidur di jalanan seperti waktu itu. Kak agak marah ya? Diam, Giska. Aku sedang berpikir. Mikirin apa, Kak? Soal ucapanku tadi ya? Jangan, Kak, kita masih catch. Aku sedang berpikir bagaimana cara membunuhmu tanpa ketahuan dediku. Balas Renaga yang berhasil membuat Giska bungkam.